Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi Terhormat. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 42 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kehidupan kami menjadi kehidupan yang terhormat dan bukan kehidupan yang gila hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan yang saya sampaikan barusan, berbicara tentang dua kata. Jadilah menjadi pribadi yang hidupnya terhormat dan bukan menjadi pribadi yang hidupnya gila hormat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang siapa pribadi yang terhormat, pada dasarnya hanyalah Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pribadi terhormat dan pribadi yang gila hormat. Siapa pribadi yang terhormat? Yaitu hanya Allah sendirilah pribadi yang terhormat. Manusia adalah manusia hina. Alkitab mengatakan manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Manusia itu sebagaimana yang diwakilkan oleh Israel yang menjadi gambaran daripada diri kita semua. Setiap kita adalah pemberontak, pendosa, bebal, tegar tengkuk. Itu gambaran-gambaran tentang siapa diri manusia. Sama sekali dalam kehidupan setiap kita masing-masing, tidak ada kehormatan sama sekali. Kehormatan yang diberikan oleh Allah pada dasarnya bukanlah sebuah kehormatan untuk menjadi kita gila hormat. Tatkala kita didudukkan, ditempatkan menjadi manusia menurut ciptaan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, maka kita mengatakan kita menjadi ciptaan yang terindah dan terbaik dari semua ciptaan alam semesta. Kita menjadi lebih baik daripada semua ciptaan yang lain, karena kita mengatakan hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, bulan, bintang, matahari tidak, tapi manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita menjadi pribadi yang terhormat? Tidak demikian. Tapi menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah. Pribadi yang diberikan tempat secara khusus yang sedemikian luar biasa. Pada dasarnya kalau dikatakan siapa orang yang terhormat, yaitu orang yang memiliki semua yang terbaik di dalam pribadi yang bersangkutan. Memiliki kekudusan, memiliki kebenaran, memiliki kehebatan, memiliki kemahakuasaan, memiliki segala sesuatu yang terbaik, barulah dikategorikan sebagai pribadi terhormat. Kalau kita manusia, apapun yang kita punya, pada dasarnya adalah pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah. Anugerah kalau dikalimatkan adalah pemberian yang cuma-cuma kepada manusia berdosa yang tidak layak untuk menerimanya dari satu pribadi yang terhormat, yaitu Allah sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun kita bisa memiliki kehidupan yang terhormat sekalipun kita tidak terhormat. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang terhormat? Yaitu dalam setiap langkah kehidupan kita, kita senantiasa menempatkan pribadi yang terhormat, yaitu Allah sendiri yang menjadi pusat dalam kehidupan kita di atas segala-galanya. Maka pada saat itulah kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang terhormat. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Kita menjadi pribadi yang senantiasa menyadari bahwa saya ini hina,
bahwa saya ini pribadi yang berdosa, bahwa aku ini bukan apa-apa. Sewaktu hati seperti demikian dimiliki oleh sahabat seperjalanan, maka pada saat itulah sahabat seperjalanan sedang menjalani sebuah kehidupan yang terhormat. Cukup menarik sahabat seperjalanan dalam pidato, di dalam acara-acara formalitas, kenegaraan, sekolah, universitas, maka selalu ada ucapan kata-kata sambutan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Rektor, yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat Gubernur, yang terhormat Presiden. Apakah dengan menyebutkan terhormat kemudian kita memiliki semua kualifikasi terhormat? Itu adalah satu bentuk penghargaan kepada sebuah profesi tertentu atau karena pencapaian-pencapaian tertentu. Namun tatkala manusia bisa mencapai pencapaian tertentu, memiliki kecerdasan tertentu, memiliki kemampuan tertentu, maka sumber kecerdasan, sumber kemampuan, karunia, talenta, kekayaan, kepandaian, kecerdasan, keahlian tertentu, kalau tidak diberikan oleh sang pribadi yang terhormat, yaitu Allah sendiri, maka kita bukanlah siapa-siapa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup secara terhormat adalah dia mengembalikan semua kehormatan kepada Allah. Ekspresi apa yang kemudian menjadi dampak daripada sikap yang seperti demikian? Dia akan menjadi orang yang senantiasa rendah hati. Dia akan menjadi pribadi yang senantiasa tidak jauh daripada kehidupan sombong, angkuh, dan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Alkitab mengatakan kita itu hanya seperti cacing Yakub. Alkitab kita mengatakan bahwa manusia itu seperti rumput yang pagi berkembang kemudian lisut dan layu. Alkitab menggambarkan kita itu seperti pasir di laut. Bahkan kita tidak sanggup untuk melawan cacing-cacing yang akan menggerogoti kita sewaktu kita mengalami kematian, sewaktu kita dimakamkan atau kita dikremasikan. Betapa lemahnya manusia, betapa rapuhnya manusia, dan betapa tidak ada apa-apanya manusia kalau kehidupan kita tidak ditopang oleh satu pribadi yang terhormat, yaitu Allah sendiri. Mengacu kepada hal yang berikut, kalau kita sudah memahami semua pemahaman kebenaran firman Allah yang berkata, baiklah mereka yang memberi penghormatan kepada Tuhan, yang memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau, hanya dialah pribadi yang terhormat. Maka kita tidak akan terjerumus ke dalam pribadi yang gila hormat. Sahabat seperjalanan, mungkin kalau kita coba mengenang siapa orang pribadi dalam hidup kita yang kita kenang, yang kita tahu orang yang gila hormat, saya percaya sahabat seperjalanan minimal akan mengingat satu nama yang masuk dalam kategori yang seperti demikian. Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan tentu sikap seperti demikian bukanlah sikap yang memberkati, sikap yang terpuji, jauh daripada semuanya itu. Karena orang yang gila hormat biasanya dia meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Sahabat seperjalanan, biarlah lewat renungan sahabat seperjalanan kali ini kita belajar satu perkara, bahwa yang terhormat, pribadi yang terhormat hanyalah Allah. Dan kita adalah manusia pendosa yang tidak ada apa-apanya. Namun kita dipanggil untuk memiliki kehidupan terhormat, dan sekali-kali jangan masuk ke dalam sebuah sikap hidup yang gila hormat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami, segala kehormatan kemuliaan hanya buat Allah. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak, cara, dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah pribadi terhormat hanyalah Allah. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang terhormat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan daripada setiap sahabat seperjalanan sikap yang gila hormat. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.